Iya, Lucu. jadiin budak disuruh dia tanya Iya. terus gila. Ah, nggak lucu kali kalian tuh. Bangga kalian Tuhan kalian tukang ajab. Bangga kalian Tuhan kalian begitu tukang ajab. Berarti nggak kasih Tuhan kalian itu. Bohong kalian berarti. Tukang ajab Manusia dia. terkutuk Berarti kalau kok. ada orang, iya, ada yang kecelakaan Tuhan kalian punya kerjaan itu berarti. Diajab berarti itu. Jerawatan muka orang Coba diajab. uni kita lihat nih Kristen ini menampakkan ajaran kasihnya atau kagak ini. Bungsu selamat sore. Selamat sore menjelang malam. Silahkan bro, silahkan. Unirifa Sopan kok. kalau awal ya, sopan. Ya namanya kita manusia harus saling menghargai. Saling Mana ada saling menghargai. Tadi kawanmu tuh naik ke atas tuh berharap kalau Siapa? Tuhanmu tukang Siapa ajab. dia? Tuh tadi kawanmu tadi si Antonio tuh nggak tahu aku. Dua mama tadi satu lagi. Mama tuh kalau jumpa aku dikarungin aku tuh. Kalian bilang sesama manusia. Aduh, kami ini Kok gitu aku kali ya, sih? aku bisa kok gitu kali. Memang kayak gitu kalian. Ngamuk-ngamuk masuk komat Islam kami kasih kesempatan bicara, ngamuk tantrum. Contohnya tadi itu ketawa sendiri kayak ada UDGJ-nya. Di sini tuh tempat diskusi, ngomong apa salahku bilang, Rifa kau salah loh dek. Ini kau salah. Yesus itu tidak pernah menginginkan kematiannya. Dia dipaksa sama bapaknya. Dia nggak mau sebenarnya. Salah kau. Hah. Bilang kayak gitu. Ini giliran aku bernarasi dan narasiku semua ada datanya. Ngamuk kalian. Jadi jawab aku dulu. Kau kalau seandainya Yesus disalib, kau senang atau sedih? Yesus disalib itu sudah Iya, waktu itu. ketentuan. Senang atau sedih kau? Ya, yang namanya kita ditebus dari dosa ya senang lah. Senang kau berarti Yesus mati kan? Ini aku jujur. bilang jujur dia. Saya jujur. Iya. Unirifa Termasuk kalau orang yang bertepuk tangan. Unirifa kalau ditebus atau diampuni dosanya kira-kira Unirifa senang atau tidak? Aku kan udah ku jawab tadi. Kalau aku tahu Yesus bilang sama aku, adik Rifa, abang itu mau disalib untuk menebus seluruh dosa seluruh manusia loh. Iya kah bang? Aku kuliti dia biar lebih sakit lagi. Ku bantuin dia, ku jitak-jitak kepalanya. Kayak mana kok supaya lebih sakit? Aku jangankan ku tolong ya. Ku telpon Hansip Romawi. Oi Hansip, ini loh dia di sini dekat aku. Cepat tangkap sekarang biar cepat kami ditebus. Kau pengen sakit kan? Ku susuk pakai jarum mah. Belum lagi. Ku kasih jeruk nipis. Ku kikis titis jangan kulit. terlalu Iya. berlebihan. Oh berlebihan kalau aku ini peradaban yang kan dibela sama Yesus loh. Dosa kan diampuni loh. Kukuliti, kucongkel matanya dua kali kan. Kumasukkan lagi, kucongkel lagi, kumasukkan lagi, kucongkel, kumasukkan lagi. Pengetahuan unik. Kan ini kan kau tanya pendapatku. Ini kan bertanya pendapatku kan. Kalau kau tahu kematian Yesus itu menebus dosa, apa yang kau lakukan? Ku bantu dia tersakiti, ku bilang, ku pijak-pijak lehernya. Jangan pernah ada yang bisa bantu dia, aku bilang, karena dia sedang menanggung dosa kita. Jangan ada si Simon, jangan pernah suruh bantu si Simon, aku bilang. Aku yang bantuin biar dia tersakiti. Sini aku punya anak pancing 10 biji, aku bilang, ku tangkutin di badan dia kan, ku tarik ceret. Itu Terus sangkut lagi ceret. berlebihan unik. Harus berlebihan lah orang berapa juta aja. jiwa manusia yang berdosa. Kau bayangkan lah. Dari mulai sejak Adam sampai anak Habil Kabil saling membunuh. Berapa juta jiwa anak jahat. Berapa juta jiwa orang jahat. Itu yang mau ditebus loh. Nggak cukup loh kesakitan Yesus 3 hari itu loh. Harus banyak kali dia sakit loh. Karena banyak yang jadi korban kejahatan. Tahu kau? Ini mau ditebus cuma sedikit 3 hari udah ditebus semua orang. Ngapain bikin kayak gitu coba? Harusnya tuh 1000 tahun dia kesakitan di neraka jahanam, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti. Kenapa? Kejahatan terlalu banyak di dunia sejak dia mulai menciptakan Adam sampai detik ini. Kau pikir masih nggak ada orang jahat? Kau tengok tuh anak kecil dipotong-potong. Itu yang ditebus sama Yesus. Kok cuma ditebus cuma 3 hari ngerasain sakit di paku udah tertebus. Itu aku kalau tahu Yesus dia udah bilang sama aku, adik Rifa, abang mau ditangkap Hansip Romawi, jangan adik bantu. Ya bang, kenapa abang mau ditangkap Hansip Romawi? Karena abang mau menebus dosa seluruh dunia. Oh, kalau abang tersakiti berarti kami tertebus. Iya, adik mau bantu abang tersakiti bang. Adik congkel mata abang ya. Adik masukkan lagi, adik congkel lagi 100 kali bang. Itu aku. Jangan berlebihan. Enggak baik, sesuatu yang kita terlalu berlebihan itu tidak baik loh nih. Ya kita sebagai manusia itu harus rendah hati. Tidak boleh tinggi. Aduh, Bungsu kok jadi lemah gemulai gini, Bungsu. Coba suaranya agak kencang. Teman-teman tap tembusin Iya. 500k teman-teman. Bungsu semangat, Bungsu. Siap. Maksud saya begini loh Kak Uni, kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang berdosa, kita tidak boleh melampaui pengetahuan Tuhan. Siapa bilang nggak boleh melampaui pengetahuan Tuhan? Pendeta aja kita melampaui tidak- pengetahuan Tuhan. Janganlah sabar depan dulu aku bilang kayak gitu loh. dong.
Sabar nampak dulu kali dong, lo nipu. saya bisa bicara sebentar Tidak aja, ada Umi. Yesus mengatakan Tritunggal, para bapak gereja mengatakan Tritunggal. Itu melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada tertulis dosa waris. Kalian bilang ada dosa waris, melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada Yesus bilang aku datang untuk mati di tiang salib. Kalian bilang kayak gitu. Muhammad juga melampaui pengetahuan Tuhan, Uni. Saya bisa Nabi Muhammad itu buktikan. Rasul. Bisa Nabi saya Muhammad itu Rasul. Kau buktikan. samakan Nabi Muhammad dengan Bisa, Tuhanmu. bisa. Saya mau buktikan bahwa ketika engkau mengatakan Ini lari dari pembahasan nih. Kini Oten ini lari, Dari pembahasan dia kagak jelas. Udahlah, aku realistis orangnya. Kalau kalian marah karena realistisku, berarti kalau aku ditangkap polisi, masuk penjara karena realistisku, aku bangga, aku pintar ditangkap. Itu Hipatia dulu dihabisi nyawanya gara-gara dia pintar. Galileo juga dihukum karena dia pintar. Banyak orang-orang pintar sudah dihakimi oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu loh. Banyak. Gara-gara nggak sepakat dengan mayoritas Kristen dihabisi nyawanya banyak. Apakah itu tidak akan terulang? Bisa jadi terulang di Indonesia. Kalau akulah korban pertama, nama aku akan tercetak sebagai sejarah. Lihat aja nanti. Kalau kalian ya orang-orang Batak yang marah sama aku, di depanku kalian habisi nyawaku. Dengar ya, kami kalau mati dalam keadaan membela agama kami syahid, tahu kalian? Ya, kenapa? Sudah gerah aku kalian selama ini bilang kami kasih. Apa alasan kalian dikatakan kasih? Coba, tunjuk sama aku, apa alasannya kalian dikatakan kasih? Jawab sama aku. Kenapa kalian berhak mengatakan agama kalian agama kasih? Jawab. Aku dulu yang ngomong bentar ya. Teman-teman, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia itu hidup teratur. Kalau di agama sebelah berbeda. Dia membuat Tuhan, terus kemudian dia yang ngatur Tuhan. Beda toh? Itu sangat perbedaan. Ini bisa kita buktikan. Kenapa orang yang disebut Tuhan itu bukan Tuhan, tapi dia mengatur, membuat Tuhan dengan konsili, dengan surat-surat yang tertulis di dalamnya. Orang mati diangkat menjadi Tuhan. Kemudian dialah yang ngatur Tuhan. Lu harus datang untuk mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang dimaksud. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan, teman-teman. Sekali lagi saya ulang, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan manusia, menurunkan Al-Qur'an, ada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan, supaya kita ini bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Itulah Islam, diatur oleh Tuhan. Tapi kalau agama sebelah, sekali lagi saya ulang, dia yang membuat Tuhan, dikonsilikan, kemudian dia atur Tuhan sesuai dengan selera mereka. Itu perbedaannya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Masya Allah. Baik, jangan lupa Iwan Pilah di follow akun Daeng Handi, akun baru. Follow ayo saudaraku. Ibu Cayim, selamat sore Bu. Selamat sore. Oke Bu, sehat-sehat Bu. Haleluya, sehat. Aduh, nah ini sama Uni harus bisa ini mengedukasi nih. Tapi sebenarnya sih masih ada kesimpulan satu saya mau buat. Boleh nggak sebelum dia? Lanjut sebelum dilanjut. Oke. Tadi juga ada pertanyaan bapak-bapak yang satu itu, boleh nggak sih misalnya berbohong? Ya di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayatnya bahwa itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, banyak. coba kita tambahkan. Ya. Saya jelaskan itu. Tapi di dalam hal kemaslahatan itu diperbolehkan. Dalam hal kemaslahatan mencegah kemungkaran, boleh berbohong. Itulah yang dipergunakan oleh para pejuang-pejuang kita, termasuk ibu-ibu yang sedang memasak. Datang Belanda mencari, ada si Pitung. Tentu ibu-ibu ini berbohong. Si Pitung nggak ada, padahal dia lagi sedang istirahat. Boleh seperti itu. Tapi kalau ajaran sebelah itu seperti robot, tidak boleh, tidak ada solusi. Kalau bapak ini sedang lagi nyantai di ruang tamu, anaknya sedang tidur, ada orang mencari anaknya, ingin mencelakai anaknya, sudah membawa benda tajam. Orang itu bertanya, "Hai bapak, anakmu mana? Saya ingin mencelakakan dia." Kata bapak itu, "Saya tidak boleh berbohong, agama saya. Silakan pak, masuk ke tempat tidur, selesaikan anak saya." Itulah disebut agama robot, tidak ada solusi. Islam selalu ada solusi demi kemaslahatan. Oke, aku masuk di situ ya. Ya. Aku masuk di situ nih. Aku masuk di Tapi situ Uni dulu. izin sebentar ya. Ini saya ini dulu Ibu Caim ya.
Ibu kan seorang guru ya, seorang pendeta gitu ya. Kita diskusi secara akademis biar mengedukasi ya Ibu. Gantian ya Bu Cayim ya. Sepakat ya? Ya, tapi sebelum ke Bu Ini Caim, mau aku harus nambahin dikit luruskan ini, tadi yang tadi. mau nambahin dikit Lanjut, ini Uni. baru masuk ke Silakan, Uni, topik. Silakan Uni. Ya, ya, Bu Caim izin ya, sebentar ya. Nanti Anda jawab pertanyaan saya, boleh mau menjawab atau boleh bertanya saja tentang Islam ya. Kalau Anda mau menjawab silakan, saya kasih waktu, saya nanti tanggapi. Dengar ya, saya sudah bilang, dalam Islam itu ada beberapa konsekuensi atas tindakan dan perilaku. Pertama, sia-sia perbuatan itu. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, berdosa. Setiap perbuatan yang dilakukan yang itu adalah pelanggaran, maka itu berdosa. Tapi nggak ada Allah azab gitu. Azab itu apa? Hukuman dari Allah. Kami mengenal yang namanya dengan kafarat misalkannya. Kafarat. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tukang azab. Apa-apa azab. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kalau kita komparasi dengan Bible, kalian tahu tidak peristiwa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab itu seorang pesundal yang berbohong kepada orang Yeriko menyelamatkan Bani Israel yang ingin memata-matai kota Yeriko. Tapi dia diselamatkan Tuhan karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel, orang Israel. Nah, tiba-tiba kalian di hadapan saya bilang Tuhan kalian mengazab kalau berbohong. Hei, kalau memang berbohong atau upah dosa adalah maut, kenapa Daud tidak mati ketika dia berzina dengan bini orang? Kenapa Rahab tidak mati ketika dia berbohong? Kenapa Yehuda tidak mati ketika dia meniduri si Tamar? Kenapa Yakub berbohong dengan mamanya tidak dihabisi Tuhan nyawanya? Hipokrit kalian. Baca kitab kalian betapa Yakub itu berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Saul. Berbohong dia bersama mamanya Ribka. Ya, dibunuh Tuhan dia. Diazab dia. Terus kalian tanya kepada kami diazab. Nggak ada, Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah itu bukan Tuhan yang apa-apa azab. Di dunia ini Allah berikan hukum. Kalau berzina, hukum hududnya apa? Rajam. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ada saksinya 2 orang yang melihat langsung. Terpenuhi semua syarat itu. Nggak bisa seenak-enaknya aja menghukum orang. Itu Islam. Inilah Islam, ada aturan. Nah, sekarang Bu Caimi, silakan tanggapi dan silakan saya kasih kesempatan saya diam dengan catatan. Kalau pertanyaan ajukan dengan pertanyaan, kalau pernyataan saya akan tanggapi nanti. Silakan. Ya, jadi kalau dosa ya, dosa itu ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, kalau akibat dosa memang maut ya, kematian. Tapi kalau pelanggaran, misalnya orang bohong ya, orang berdusta, walaupun itu melanggar Torah ya, itu juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Nah, manusia itu bisa berkali-kali jatuh dalam dosa kedagingan ya, dosa kesalahan, dosa kesalahan ya. Tapi yang dosa menghujat, nah ini bisa berakhir dengan kematian. Termasuk dosa yang pada saat membawa persembahan yang salah di hadapan Elohim, ini juga bisa menyebabkan kematian seperti Nadab dan Abihu ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, nah mereka hidupnya sembarangan padahal mereka mau melayani di mezbah. Ya, hidupnya sembarangan. Atau ketika Uza, tahu ya Umi ya, kisah Uza yang memegang tabut perjanjian, dia masih pegang. Tapi kenapa dia langsung mati? Atau ketika anak-anak Yehuda, ketika itu dicatat di dalam kitab Bereshit ya, kitab Kejadian. Nah, di situ anaknya dan Onan itu mati. Karena apa? Mereka membuang spermanya pada saat berhubungan. Mereka mati. Jadi memang di dalam pola Torah selalu kalau ada yang mati itu kita selalu bilang Baruch Dayan Haemet. Ya, diberkatilah dia hakim yang adil. Nah, mungkin kalau Muslim mungkin innalillahi ya. Tapi kalau kita itu selalu katakan adalah Baruch Dayan Haemet. Ya, jadi diberkatilah dia yang hakim yang maha adil. Karena ada memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Gitu. Itu dia. Jadi Oke. Udah, Bu? silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Nanti tolong jelaskan lagi kepada saya apa makna dari upah dosa adalah maut. Itu saya pengen tahu eksplisit. Karena kalau Ibu bilang Tuhan itu adil menghukum, mari kita bahas. Apakah adil membunuh Uza yang hanya menyenggol tabut Tuhan padahal dia tidak berbohong dan tidak membunuh?
Bagaimana dengan Daud yang mengambil bini orang, kenapa dia tidak dihakimi? Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, yang berzina itulah yang harus mati. Kenapa justru anak hasil jinanya? Ya, nanti Ibu jawab itu ya. Kita bawa kasus semua deh Bu ya. Saya akan rangkumkan semua kasus, beberapa kasus yang saya pelajari dalam Bible. Dan saya mau tanya sama Ibu, apa makna adil menurut Ibu? Satu, Uza. Uza itu menyenggol tabut Tuhan bukan karena kehendaknya, tapi refleksnya sebagai manusia karena lembu-lembu yang membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Maka sebenarnya niatnya ingin menyelamatkan tabut, bukan ingin mengotori tabut. Tapi murka Tuhan datang kepadanya dan dia dihabisi nyawanya. Ingat ya, dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut. Yang kedua adalah kalau kita lihat Arkan itu mencuri harta rampasan. Dia dibakar, bahkan seluruh keluarganya dibakar dan dilempari pakai batu. Achan, ya, Achan ya, tidak terampuni. Dosa Ya, Achan Achan. ya. Oke. Kita lihat anak-anak dalam kitab Raja-Raja yang mengatakan kepada Elia, botak, botak, naiklah botak. Dikutuk dalam nama Tuhan, anak-anak ini dihabisi. Oke. Yang keempat, Onan. Dia tahu kalau dia hamili Tamar, maka anak yang keluar dari Tamar tidak akan jadi anaknya, tapi dikatakan anaknya Maka dia tidak mau karena itu hak dia. Dia buang spermanya. Tapi yang dilakukan Tuhan apa? Dihabisi Tuhan. Ini ya, berarti yang dilakukan Uza tersenggol tabut Tuhan, akan mencuri harta rampasan, ya, walaupun akhirnya dengan nyawanya dan seluruh keluarga dia menebus kesalahan dia. Anak kecil berteriak cuman ngejek, botak, botak, naiklah botak, hancur, ya. Kemudian siapa tadi? Onan yang membuang spermanya dihabisi Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud mengambil bini orang, mengutus Uria sampai meninggoy, mati nggak dia? Dihabisi Tuhan? Tidak. Siapa yang menanggung dosa-dosa Daud? Istri-istrinya ditiduri oleh anaknya kemudian. Tuhan yang lakukan itu. Anak hasil perzinahannya dihabisi oleh Tuhan dan ditulah selama seminggu. Anak kecil baru lahir ditulahi seminggu sakit. Adilkah begitu? Silakan dijawab nanti. Sementara dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10 atau sebaliknya, lupa saya. Yang berjoni itu yang harus mati. Yang berzina itu yang harus mati. Tapi ternyata Betseba dengan Daud menjadi suami istri kemudian. Bahkan menghasilkan anak yang disebut dengan Salomo yang disukai oleh Tuhan. Lanjut. Bagaimana dengan Yakub yang berbohong? Berdua bersekongkol dengan ibunya Ribka mengambil hak kesulungan orang lain. Padahal dalam Ulangan 21 tidak boleh mencuri hak kesulungan orang. Lihat. Ya. Mari kita lihat nih. Aturannya sendiri dilanggar sama Tuhan loh. Tuhan yang beri aturan, dia pula yang melanggar. Nih kita lihat nih. Kita bahas ini ya. Anda bilang kan Tuhan itu adil. Ini saya tanya keadilan Tuhan kalian. Ya, baca ayatnya nih. Hak kesulungan, pasal 21 nomor 15. Mari kita baca. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai atau tidak dicintai. Kita buka dulu ayatnya nih. Aduh, ini aku pilek nih. Ntar ya aku buka biar aku baca nih. Ulangan berapa tadi? Ulangan pasal 21 nomor 15. Satu-satu kita bedah ya Bu ya. Tapi saya komparasi 4 kasus loh. Saya mau membandingkan nih. Apabila seorang mempunyai dua istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Hagar Ismail yang dapat warisan anak yang kedua, bukan anak sulung. Anak sulung diusir. Tapi Tuhan sendiri ngajarin, hak kesulungan anak nggak boleh diambil. Esau nggak jadi kesulungannya, ditipu sama Yakub. Saya bingung ini Bu. Yang sudah ada aturannya aja dilanggar sama Yakub, dilanggar sama si Ishak, malah dibela sama Tuhan. Itu ya. Satu-satu ya. Daud. Satu-satu dulu. Ya, kita mau ya bahas dulu yang mana? Daud aja. Perjinahan dulu aja ya, si Daud ya. Yakub Oh dulu. Yakub silakan. Ya. Jadi kenapa hak kesulungan itu berpindah? Karena Kejadian 25 ayat 31. Jadi tidak semena-mena langsung berpindah, tidak. Namun Yaakov
berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Jadi dia ngomong sama kakaknya, jual hak kesulunganmu pada hari ini. Jadi dia bukan menipu sebenarnya. Tidak menipu. Kenapa? Karena dia ada ngomong sama Esau. Tetapi Esau menganggap enteng hak kesulungan. Hati-hati juga ya. Dia sedang berkata apa? Dalam Kejadian 25 ayat 32, aku sedang menuju pada kematian. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku? Ya, dia nggak mengerti tentang hak kesulungan. Yakob mengerti hal-hal ya rohani. Dia ngerti hak kesulungan. Makanya dia tawarkan. Waktu dia masak kacang merah, ya, karena Esau ini lapar, dia menukar hak kesulungan. Dia anggap enteng dengan hal-hal yang belum terlihat, dia tukar dengan semangkok kacang merah. Makanya kan dia disebut Edom, ya. Kenapa Edom? Karena dia punya ciri khas orang yang kemerah-merahan. Ya, jangan berkomentar atau mengomentar sesuatu yang kita belum tahu. Nah, jadi di situ dia menjual hak kesulungannya secara tidak langsung. Ya. Dan Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku. Yakub tidak berbohong, saudara. Ada ikatan sumpah, ada ikatan janji loh mereka lakukan di dalam Kejadian 25 ayat 33. Bersumpahlah kepadaku pada hari ini. Dan dia bersumpah kepadanya dan dia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Jadi hati-hati. Nama Yakub juga bukan penipu artinya ya, tapi itu tumit. Ya, itu. Saya ini kan bukan orang yang dari asumsi liar ya Bu ya. Saya belajar juga ya Bu ya. Mohon maaf ya, saya hasil pembelajaran ini ya. Kalau Ibu mau mengkritisi kepada siapa saya membaca, jangan sampai menuduh gitu. Jadi dia maaf Bu, bentar dulu. Jangan bilang saya menuduh, bentar dulu. Saya kan kasih alasan nih. Gantian ya. Bu, Ibu kan menuduh. Saya ini hasil pembelajaran nih. Saya tunjukkan sama Ibu kepada siapa saya belajar. Ini sarapan pagi biblikal ya Bu. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Dia adalah pengajar bahasa Ibrani. Nanti Ibu sama dia aja Bu diskusinya, jangan sama saya. Saya belajar dari dia ya. Mari kita lihat apakah Yakub itu berbohong. Bu, maaf saya tidak menuduh. Yakub juga dimaknakan penipu. Maaf ya Bu ya. Maaf banget ya. Ibu mau kritisi Ibu Rita Wahyu nggak apa-apa ya. Ya. Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit seseorang dalam akar kata Ibrani akef. Bandingkan dalam Kejadian dan Hosea, mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya. Lalu memperdaya Ishak, lalu memperdaya Ishak. Ini bukan saya yang nulis Bu, ini bukan tesis saya ya Bu ya. Ini tulisan Ibu Rita Wahyu, Kristen dia. Bentar, sebentar. Bu, jangan gitu dong. Ibu, kita diskusi loh. Ibu kalau mau berantem sama Bu Rita Wahyu aja. Kan sama-sama Kristen kalian. Saya dapat yang mana dong belajarnya? Bu Rita Wahyu Kristen apa tidak? Ibu cari tahu sendirilah. Saya tahu Bu Rita Wahyu Kristen. Bahkan dia salah satu scholar, Bu. Sebentar. Saya pernah belajar di Israel Bible Institute. Dia ngaku jadi dosen. Saya lihat di Israel Bible Institute. Jangan saya, Ibu marah. Saya selesaikan dulu datanya. Ibu kalau mau kritisi Bu Rita Wahyu, kalau perlu nanti juga bisa menulis Umi. Saya juga bisa menulis begitu. Bu, sabar dulu. Katanya diskusi baik-baik. Kok Ibu jadi tantrum? Saya tunjukin data. Bukan, saya dipotong. Ibu tadi bicara nggak saya potong loh. Saya bicara Ibu potong. Saya padahal bacain data doang loh. Saya kasih tahu saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau semua ngaku-ngaku benar ya kalian ya hancur loh dunia ini. Emang kalian ngaku benar semua kok. Nah ya, di sini, astagfirullah Bu ya Bu. Makanya Ibu kalau lebih jangan yang negatif Umi. Anda pengajar. Habisnya Ibu bilang Ibu Rita Wahyu itu tidak berkompeten. Ibu yang berkompeten. Kok malah jadi marah Ibu nih? Ibu ngizinin nggak saya tunjukin data nih? Saya diizinin nggak nunjukin data nih? Diizinin nggak saya nunjukin data nih? Mute dulu Bu ya, di mute dulu. Nggak usah. Bu ya, di mute dulu Bu ya. Nggak usah kok Ibu yang melarang saya tunjukin data. Enak aja. Kok saya nggak boleh nunjukin data? Dari sini saya tahu kalau Yakub penipu, kan Ibu tuduh saya menuduh tadi. Saya nggak menuduh, saya belajar.
dari Burita Wahyu. Kalau ibu bilang Burita Wahyu nggak kompeten, buktikan aja di hadapan kita. Ibu lebih kompeten daripada Burita Wahyu. Sini, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit. Nah, lihat di sini dalam Hosea pasal 12:45. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tuh, ditunjuk ini kepada Yakub. Ibu kalau bilang Yakub bukan penipu, saya nggak tahu dari mana ini. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25:26 bahwa dalam kelahirannya Yakub memegang tumit Esau dan diterjemahkan secara kontekstual, hal tersebut diberi istilah menipu. Tuh, menipu. Sehingga dapat kita mengerti bahwa ungkapan memegang tumit seseorang dimaknai menipu. Bandingkan dengan terjemahan Douay Rheims Bible yang mengambil alih menggantikan saudaranya. Tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Ingat, tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhannya orang Karesteng tidak menghabisi nyawa Yakub padahal dia penipu sama mamanya? Sementara Uza hanya menyenggol tabut dihabisi nyawanya. Onan cuma ngecrot dihabisi nyawanya. Lebih besarkah memegang tabut dosanya ketimbang menipu? Tuh. Lagi ngopi, orangnya lagi ngopi, Uni. Jangan tuduh saya menuduh loh. Saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Pantang bagi saya itu bicara tanpa data. Uni, Muslim Uni, saya nih. Aku tanya Uni sedikit, Uni. Itu tadi di rumahnya dia itu ada apa namanya untuk Yahudi itu loh, untuk sembahyangnya Yahudi. Nggak ada orang mesianik. Nggak, orang mesianik tuh ada. Orang mesianik itu ada. Dia ngaku Kristen tapi dia ngikuti tradisi Yahudi. Biar lebih biar afdol. kelihatan keren dikit. Oke, ngerti. Lanjut. Coba dijawab, Bu. Nah, Saya tunjukkan ayatnya ya kalau Yakub menipu ya. Saya pakai ayat lagi. Ini pakai pendapat skolar. Sekarang pakai ayat. Ibu lagi pakai data, Bu. Silakan. tadi saya Nah, bilang teman-teman sambil tap-tap ya, biar kuat komalnya, saudara. Tap-tap layar. Lanjut, Ibu. saya masih berpedoman juga kepada ayat yang tertulis dalam kitab Torah, ya. Jadi kenapa Yakub tidak dihukum oleh Elohim? Karena dia telah mengikat, itu diizinkan, dia mengikat perjanjian kepada Esau. Ya, walaupun hanya sebatas kacang merah, dia mengikat perjanjian dengan Esau untuk memberikan hak kesulungan. Ya, sampai dia menerima berkat dari bapaknya Yitzhak. Ya, itu diizinkan terjadi, dan Elohim tidak akan tidak akan menghukum dia karena memang ada kesepakatan sebelumnya dengan kakaknya. Gitu loh. Dan itu apa yang kita ikat di bumi ini, ya, itu kan akan terikat di semesta ini, perjanjian-perjanjian, dan itu tidak bisa dilanggar. Makanya dia diizinkan untuk ya menerima birkat, menerima hak kesulungan, ya. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam kenapa itu diizinkan, karena memang Yitzhak, Yakub pada ayat selanjutnya, ayat 32, ayat 35, Kejadian 32, dia akhirnya adalah orang yang dipilih untuk bertemu dengan Elohim. Sehingga apa? Sehingga dia berubah namanya dari Yakub. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, yang pertama adalah namanya berubah. Namanya diubahkan dari Yakub menjadi Israel. Dan satu lagi tadi saya bantah yang mengenai tulisan daripada Rita Wahyu. Dia mengatakan Itu bahwa yang nelfon siapa sih, ganggu kali. Wah. Iya. Dia dibilang suruh stop ini pasti. Jadi silent dong. Itu, Di silent Pak, kalau teleponnya lagi itu. ceritakan kebenaran, Dia ngasih itu suara gampang. teleponnya di silent. itu nggak bisa dilarang ya, karena ya begitu kalau kebenaran sedang disampaikan. Jadi kata Yakub sendiri itu berasal dari akar kata dasar akef, tumit, bukan penipu. Ya. Jadi saya juga sanggah Rita Wahyu, tadi Anda belajar dari Rita Wahyu, silakan Anda bisa belajar dari manusia-manusia, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan belajar dengan beliau. Karena ini ya banyak yang penipu-penipu juga. Saya pernah daftar, saya pernah kuliah di Israel Bible Institute. Jangan curhat dulu, Bu. Itu nggak ada urusan dengan kami. Kita ke substansi aja. Tetap aja Ibu. Saya nggak bisa Kristen, Bu, terima Ibu lebih bukannya- benar loh. Bukan Yahudi. Jadi Nah, gini loh, Bu, lanjut aja ke substansi. Jangan curhat di sini. Ibu mau pintar kayak nggak Bukan pintar curhat, kayak adu bukan aja. curhat.
Anda harus Ibu belajar ada nggak mendengar. karya? Yaudah bukan gitu. Kita nggak sesuai dengan substansi. Saya nggak mau buang waktu. Kalau ibu mau Apa? membandingkan Karya diri ibu apa dengan Anda tanya? jurnal Tadi. ilmiah ibu lah. Karya ilmiah ibu Anda lihat mana? YouTube saya. Anda lihat YouTube saya. Anda Kok bisa YouTube? belajar. YouTube itu bukan karya ilmiah, Bu. YouTube Semua karya ilmiah dengan itu berbentuk tulisan-tulisan. Saya ada berbentuk Bu, slide. jangan Pak. Saya mahasiswi loh, Bu. Saya kalau sama dosen mana karya ilmiah Bu, makanya Pak, Anda itu di harus YouTube belajar kalau ditampar masih saya sama dosen. Iya. Yo, saya nggak ngaku-ngaku lebih pintar dari siapapun. Justru saya belajar. Saya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada publik. Ini loh yang saya pelajari, bahwa menurut Ibu Rita Wayu si Yakub itu penipu. Jangan Ibu yang Ya. bilang saya yang Saya nuduh. bantah. Ibu Saya kalau nggak terima bantah ya. Rita Wayu, ya silakan Saya bantah Bu Rita bantah. Wayu. Bu Rita Wayu, Bu, Kamu kan Ibu menyampaikan dibantah sama Rita Ibu Wayu ini, di Bu, sini. bukan aku. Berarti logika Anda. Iya, mana tuh dia nonton? Bukan tentang Rita Wayu di forum ini. Iya, mana tuh dia nonton? dong. Lo Gimana mana sih? tahu dia nonton kan? Bu Rita Wayu, tengok nih Bu ini ngaku-ngaku lebih hebat dari Ibu, Bu. Lawan Bu. Ya, nanti Dah, gantian saya lagi. itu tidak untuk Udah saya lagi Bu. Ya. Aduh, saya lagi Bu. Saya Enggak, lagi itu- Bu. Loh, kok nggak boleh saya? Silakan Anda bicara. Ya udah. Sekarang kita pakai ayat teman-teman, bahwa betul Yakub itu penipu. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman ya. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar yang akan saya ucapkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hamba tidak pernah menuduh nabimu Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Bagaimana mungkin hamba menerima tuduhan dari orang Kristen bahwa Nabi Yakub penipu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami umat Islam, tidak akan pernah kami terima Nabi Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Ampun ya Allah. Ya, tengok nih. Di kitab kalian Yakub penipu nih. Saya berdoa dulu karena saya tidak mau melecehkan nabi saya. Lihat nih. Oh ya, kok Kejadian itu nggak bisa dalam ajaranmu. Oh, Bu jangan ganggu saya lah, Bu. Ibu katanya diskusi akademis. Kok kayak gini sih? Saya nanya. Saya kan baru tahu. kalau Iya, Yakub kami banyak nabi kami, Bu. Iya, apa? Nah, Kejadian pasal 27 nomor 35. Baca baik-baik, Bu. Kalau ibu mau mengingkari kitab ibu silakan. Berantem sama Rita Wayu juga nggak apa-apa. Bambang Nursena ibu jitak juga nggak masalah saya. Tapi lihat ini. Jawab ayahnya. Ibu, jawab ayahnya. Adikmu telah datang dengan tipu daya. Siapa ini, Bu? Adik yang datang dengan tipu daya ini, Bu, namanya siapa, Bu? Coba dijawab, Bu, di konteks ayat ini, Bu, silakan. Ya, betul. Itu perkataan Siapa Ishak. namanya? Ya siapa Yakob. namanya? Yakob. Tapi bukan berarti Nah. Yakob itu artinya penipu. Bu, itu sudah lewat. Ibu berantem aja sama Bu Rita Wayu, Bu. Bukan aku yang bilang Yakob itu artinya penipu, bukan Nanti aku. Anda Ibu definisikan ribet nih. Nama. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya ini pengutip, Bu. Pengutip, Bu. Saya ini pengutip. Saya mahasiswi, tugas saya itu metode heuristik yang saya lakukan. Komprehensif, Bu. Mengambil semua literasi, lalu saya letakkan, saya pelajari, saya jadikan bahan diskusi. Itu mahasiswi, Bu, kayak saya. Bukan ngajarin orang sesuatu yang tidak ada. Yang saya bilang adalah, di kitab Anda, Yakub itu dikatakan penipu. Oleh Yitzhak. Astagfirullahaladzim. Ya, Yitzhak. Oh iya Bapak dong, Ibu. berarti bohong Ishak. Berarti Ishak berbohong. Iya, melalui pernyataan. Wah, bohong nih Ishak nih. Ah, parah nih Ishak bohong nih. Udah kalau oke, terus lanjutlah. Kalau Ishak berbohong, artinya Ishaknya mati nih. Upah dosa adalah maut nih. Hah? Dua-duanya meninggoy nih. Yang satu penipu, satu berbohong nih. Mana yang betul nih? Kok nggak ada yang beres nabi-nabi di kitab kalian ini? Nggak ada yang beres tokoh-tokoh di kitab kalian ini. Tapi nggak ada yang dimatikan Tuhan. Kita panah Loh, loh. betul. Saya Bahkan katakan, Anda saya bertanggung sendiri jawab. Mau orang bahwa Yahudi Anda mau sendiri mengaku. kok, Loh, dengar. Kitab kalian itu menggambarkan tokoh-tokoh kitabnya yang sangat cabul dan luar biasa banyak maksiat. Contoh, Nuh dikatakan apa Nuh? Nuh dikatakan jakarnya loh, mabuk ambil bogel loh dia loh. Sampai burungnya kelihatan loh, gara-gara burungnya kelihatan anaknya dikutuk jadi budak loh. Ngeri loh. Nuh, na'udzubillah min zalik, Nabi Nuh alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah azza wa jal untuk diselamatkan dari sebanyak itu orang, tiba-tiba mabuk sambil bogel, jakarnya kelihatan sama anaknya. Pas kelihatan sama anaknya dikutuk jadi budak. Bahaya ini. Lanjut. Si Lut sama anaknya segini papap sampai punya keturunan. Kalian bilang kalian menghargai tokoh Alkitab? Tidak. Semua tokoh Alkitab kalian yang dipilih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, semuanya berperilaku keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ya, Lot. Lanjut lagi, David apa diceritakan dalam kitab kalian? Ngambil bini orang, menghabisi nyawa lakinya lagi. Terus dia ambil lagi bininya itu, dinikahi lagi. Bahagia pula hidupnya lagi tuh. Punya anak namanya Salomo. Tuhan pula suka sama anaknya. Inilah penggambaran di kitab kalian. Lalu kalian katakan bahwa kami ajaran teololis, ajaran pembenci.
Hei, jangankan, Yang bilang siapa? jangan. Anda diskusi sama saya yang bilang Ya, Anda ya, siapa? ala bu, udahlah bu. Kalau gitu-gitu nggak usah, itu bukan rahasia umum lagi bu. Tadi mama Namboru naik ke sini ngamuk-ngamuk bilang kami memaksakan, ya. Nah, jadi kita perbandingkan kembali ke topik kita. Topik kita adalah keadilan Tuhannya ibu. Keadilan Tuhan ibu ini saya pertanyakan. Saya takut bu kalau nyembah Tuhan kayak gini bu. Tiba-tiba saya nggak salah dihabisi gara-gara saya nggak mau kecrot. Saya nggak mau nanti misalnya jangan cerot aku di dalam bang. Aku nggak mau hamil, cerotkan aja di luar, dihabisi. Bahaya bu. Onan mati loh. Iya, si Onan Onan itu dihabisi Tuhan gara-gara cerot di luar loh. Nanti kalau aku, bang jangan cerot adek di dalam, adek pengen abang cerot di luar, mati lakiku nanti, bahaya. Aku takut. Nah, Banyak laki-laki sampai sekarang mati gara-gara itu. mana ada bu laki-laki langsung mati gara-gara ngecurhat di luar bu? Ada aja bu ini. Udah dulu. Belajar. Biar dulu. Ibu suaminya kayak ini meninggal nih. bukan untuk Pengalaman diperdebatkan. ibu ini kalau suaminya begitu. Udah selesai, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Kita bandingkan keadilan Tuhan. Uza meningsoy karena kesentuh tabut Tuhan. David yang udah ngambil bini orang tidak Nggak saja meningsoy. dulu, Anda dari tadi Bentar berulang itu saja. Tadi ibu nggak sekarang tabut sebentar. Nah sebelum saya lupa, karena saya nggak punya banyak waktu, karena saya diundang berulang-ulang. Nah, terus hidup terus sama si Abuya Strongnya. Uza ya, itu dia tidak dalam kekudusan. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran. Tabut perjanjian ya atau Aaron Ark itu adalah lambang kehadiran kekudusan dari ya baru kata Hakados Baruku. Jadi memang sama seperti yang dibilang tadi ketika Elisa diejek oleh botak-botak oleh orang, kenapa anak-anak itu harus mati? Karena Elisa di dalam kekudusan. Jadi berhati-hatilah ketika berhadapan dengan hal-hal yang kados. Itu saja saya mau sampaikan ya. Jadi kenapa Uza mati? Anda kan tidak tahu siapa, kita kan nggak tahu jelas cerita Uza. Entah dia tidur dengan 10 wanita semalamnya, kita Wah, nggak fitnah ibu nih. Fitnah Misalnya. banget ibu nih. Fitnah ini ibu nih. benar. Saya tunjuk. Kamu bukan fitnah. Diam dulu kamu. Saya bicara. Kalau kamu bicara saya diam. Ketika Tapi ibu fitnah orang loh, dengan Bu. hal-hal yang kita tidak tahu. Saya bilang kan tadi, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Uza. Iya kenapa ibu Bisa bilang? saja. Emang ibu kalau nggak tahu Bisa ngapain saja. dibilang? Karena yang tidak kudus akan Ih, mati fitnah nih. di hadapan yang kados. Daud nggak mati ngambil Ya. bini orang. Karena karena dia adalah seorang penyembah. Dosa yang paling besar kamu tahu apa? Dosa yang tidak diakui. Daud fitnah tahu nih, dia Bu, nih. bersalah dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia langsung puasa, dia langsung bertobat, ya dia minta ampun. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Jangan bilang fitnah. Hati-hati. Saya tunjukkan ibu fitnah. Saya yang tunjukkan. Saya buktikan ibu fitnah. Jangan Saya kamu kasih tahu. dengar. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Fitnah ibu ini. Ya, Obed Edom Ibu diberkati selama 3 bulan. Enggak, no. Ibri. Kamu mulutnya Kalian memfitnah. jangan berbisa. Saya bersaksi Kamu dari tadi demi yang Allah, fitnah, gitu. menurut kitab ibu memfitnah. Saya akan tunjukkan ibu Kitab memfitnah. saya, Lanjut. kitab tanah, terjemahan dari kitab tanah. Kitab Iya, saya yang buktikan ibu memfitnah. adalah kitabnya tanah. Saya akan Betul. buktikan ibu memfitnah Ya. ibu. Karena Uza tidak di dalam kekudusan, makanya dia mati memegang tabut perjanjian. Jadi hati-hati juga ketika Anda Fitnah mencontoh ataupun sedang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan, apalagi orang Fitnah, itu Ibu, ini. adalah orang yang menjaga kekudusannya. Fitnah ibu ini serius. Ya, jangan Dia bilang orang fitnah. Lewi loh. Dia orang Lewi loh. Uza itu orang Lewi loh. Ibu fitnah. Nih saya tunjukkan ibu fitnah nih. Ih, Banyak aku- orang Lewi. Aku kalau Korah juga. ibu Korah fitnah. juga kalau Ibu kamu bilang dia baca tidur sama Korah perempuan. Ih, fitnah banget ibu ini. adalah Sumpah, demi Bani Allah, ih, Lewi. ngeri. Ih, Dengar astagfirullah, kamu fitnah. ini. Korah ini. Jadi jangan bilang Tuhan itu jahat atau enggak. Dia maha adil dan maha Ibu fitnah, ibu fitnah. Ih, fitnah ibu. Ih, maha pengasih. Tapi dia akan membalaskan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Saya buktikan Apa ibu yang fitnah. Anda tabur itu yang Anda tuai. Ingat. saya buktikan ibu memfitnah. Saya membela kehormatan Uza di sini. Saya buktikan Uza itu tidak bersalah. Ibu memfitnah Gitu. Uza. Anda nggak tahu Nih. kehidupan Uza. Saya tahu. Saya punya datanya. Anda tidak tahu. Saya tahu. Nih saya Kamu tunjukin. tidak Ibu jangan. tahu apa Belum yang dia saya tunjukin. lakukan. Dengar Belum saya apa yang dia tunjukin. lakukan sebelum dia memegang tabut perjanjian.
Karena memang konsekuensi Ya, apa emang yang dia lakukan? di dalam kekudusan, maka ketika dia berhadapan dengan maksa. hal yang kados, dia bisa mati. Saya tunjukkan kenapa dia mati. Ibu memfitnah. Jelas-jelas nih saya tunjukkan data. Ibu jangan Dia memfitnah Uza di pegang sini. sabut perjanjian. Dia Bukan karena itu. Dia Ini mau- Tuhan sendiri yang berkata, ibu di sini jangan sok jadi Tuhan. Saya baca kitab ibu, saya nggak mau ditipu sama ibu. Ibu pendeta jangan nipu-nipu saya. Apa kata dalam 2 Samuel? Kenapa dia mati? Ibu baca kitab ibu baik-baik. Dalam 2 Samuel pasal ke-6 nomor 7, dia mati karena apa? Ini pakai data, Bu, jangan pakai asumsi liar. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah Elohim menghabisi nyawanya di sana. Kenapa dia dihabisi? Ini jawabannya karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan fitnah orang, Bu. Dia dihabisi nyawanya karena keteledorannya. Ibu Saya memfitnah. beriman kepada Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Dia bukan Ibu Tuhan. memfitnah Uza. Ya, Ibu memfitnah anak orang di sini. Ada sesuatu yang dia lakukan. Fitnah ibu. Elohim Jangan gitu Bu, menghukum ngajarin dia. agama nggak boleh fitnah-fitnah Bu. Ibu nggak kenal Uza. Emang ibu tahu dia adalah orang yang selalu bersuci dirinya. Jangan bilang dia tidur sama perempuan lain. Kalau nggak ada jangan dibilangin Bu. Fitnah ibu Karena nih. dia tidak menjaga kekudusannya. Dari mana ibu tahu? Mana datanya? Karena dia mati. Dia Mana datanya? Mana Mati dia datanya mau- kalau dia di dia sini mati. dikatakan dia mati karena keteledorannya Bu. Ibu bilang dia tidur sama perempuan lain karena nggak kudus. Fitness ini. Sebentar ya. Dengar. 2 Jahat Samuel ibu 6 ini ayat loh. yang ke-10. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10 mencatat. Takut itu kan fitnah ibu. Mulutnya hati-hati Bu ya. Ibu memfitnah Uza di sini. Saya nggak terima ada orang lain yang udah meninggal ibu fitnah. Jahat ibu ini loh. Dibilangnya dia nggak kudus. Mana datanya dia nggak kudus? Habis ngapain dia emang? Buktinya tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 Teman-teman, Komal goyang, aduh, tap layar, tap, lanjut. Nggak ada datanya ditambah-tambahin lah sama ibu ini loh. Dibilang si Uza itu habis tidur sama perempuan lagi. Ngeri kali lebih pendeta. Nggak ada Fitnah ditambah-tambahin. itu. Iya. Jelas di situ dia dikatakan dia mati karena teledor. Masa dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa lah ibu ini? Nggak boleh Bu. Perbaiki nama orang Bu. Astagfirullahaladzim. Pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Ih parah. Miatnya dibuka, Bu. Buka dulu mic-nya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? neraka jahanam, jangan memfitnah, ya. Kamu bilang kami masuk neraka jahanam, kamu yang Iya. masuk neraka jahanam. Oh iya. Kata Allah. Iya, kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya nggak masuk neraka jahanam. Dengar Seluruh nanti. umat Nabi Ya, Muhammad karena masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapa di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Kata Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Emang ibu mengikuti perintah Allah Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, ayat saya tanya. 4, Ibu mengikuti perintah Allah, Wahyu 22 Bapak? ayat 4. Iya. Ya, kemudian Wahyu 1 ayat 17 sampai Nah ini 8, doktrin Wahyu Bu. 14. Ini doktrin. No, Udah itu fitnah ibu tadi kebenaran. benerin. Bu, Ya, fitnah ibu itu tadi benerin dulu. kebenaran. Di mana Uza? Tunjukkan kalau Ya, Uza itu itu nggak kudus. kebenaran. Dia Memang habis tidak buang air dicatat. besar gak cebok misalnya. Coba tunjukin. Nanti Kalau dia dicatat. nggak tunjukkan Kamu bisa sama saya, bandingkan. Kamu Uza bisa itu bandingkan dia nggak ketika kudus. tabut Aduh. diam dulu kamu. Ketika Fitnah tabut Uza. perjanjian Saya ada di membela rumah kehormatan Obed Uza, Edom. Bu, di sini, Bu. Diam dulu, ya. Diam dulu. 2 Samuel 6 ayat 10. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati loh. Lah urusan saya emang. Enggak lah, kan suka-suka Tuhan ibu. Makanya kamu Makanya harus saya tanya, tahu. kenapa si Uza dihabisi Tuhan? Belakangnya. Karena dia Ini teledor. ngomong Tapi apa Bapak sih tidak ini? mungkin langsung Politiknya bunuh apa orang, sih? langsung bunuh orang, tidak. Bukan seperti itu, ya. Bu, Mesti dikasih kesempatan saya tuh untuk cuman bertobat. bilang, ibu Kalau nggak memfitnah. bertobat, baru dimatikan. Bu, ibu tuh memfitnah orang yang udah meninggal loh. Tadi ibu bilang apa? Tadi ibu bilang si Uza itu nggak kudus. saya Mana bilang, datanya? bisa jadi. Nah, Ya udah Bu, kalau Bu Tabut masih duga-duga jangan perjanjian disampaikan di itu rumah bisa Obed fitnah Edom. Bu. Ih, asumsi itu namanya itu. Bisa jadi Yesus itu juga menikah Bu. Saya juga bisa bilang begitu. Makanya dia hilang beberapa tahun. Kalau bisa jadi mah banyak saya bisa jadinya. Bisa jadi Yesus itu pernah ngehajar anak murid sesama dia waktu sekolah karena kesenggol. Kalau bisa jadi mah banyak juga saya bisa jadi. Jangan tuduh-tuduh lah. Tuduh-tuduh ya, orang. tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan, mereka diberkati. Nah, Lah, 3 terus? bulan. Di mana Dan di situ Yahweh Uza memberkati tidak kudus? Obed Edom dan Ya, di mana seisi Uza nggak kudus? rumahnya. Ya, karena Bu, kamu tadi Bu, bilang Bu, kan, siapa yang memberkati Edom, Bu? Tuhan siapa yang memberkati Edom? Elohim Abraham Ishak Yakub namanya Oh, Yahweh. oh, bukan Yesus ya? Bukan Yesus.
Ya, Yahweh Sefaot. Oh, bentar dulu. Yesus sudah lahir nggak di sini, Bu? Yeshua, ya saya memanggil namanya Yeshua. Yeshua di sini udah ada, Bu. Yeshua udah ada belum? Sudah. Mana Sudah Yesuanya? ada. Tapi Mana Yesuanya, Bu? belum dalam wujud lahiriah. Gak, tunggu Bang Andi jangan lari-lari dulu topiknya Bang. Ini satu aku clear ini loh Bang. Mana Jadi- nih Bang? Bu, dengar dulu. Mentang-mentang Kamu Israel jangan menyerang satu ayat, jangan cuma bentar dulu. Jangan Bukan serang satu ayat, satu Ibu ayat. Kamu ngajak membuat diskusi statement. tapi nggak mau denger. Bukan nggak mau dengar, Ibu memfitnah. Saya itu nggak suka orang menipu, memfitnah, berbohong depan saya. Akademisi nggak boleh Bu. Salah masih boleh, lupa masih boleh, ya typo masih boleh. Tapi Mungkin orang kalau sudah teledor menipu, langsung dibunuh. loh, Elohim itu yang di situ tertulis kok. Ini gimana nih? adalah Elohim Ini yang gimana kasih. nih? Nih, Makanya latar belakangnya kamu pelajari. Tadi kan Iya, Kak Ibu saya baca. bilang, Coba Ibu baca ini. bisa Saya- Bu- saja Uza tidak di dalam kekudusan. Coba Ketika dia baca. memegang tabut perjanjian. Ya udah baca ini. Tabut perjanjian itu adalah hal yang kados. Iya baca ini. Baca. 2 Samuel 6:7-10 baca. Iya. Tuhan Ya udah marah. baca. Elohim Israel Ya marah. bacalah ya Allah ya Robbi. Ya udah baca. Kenapa sih kok Kamu sulit yang banget membaca? Kamu yang baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Yod-Heh-Vaveh itu menghabisi dia di sana karena kenapa Uza dihabisi? Karena ini Teledor. untuk alasan. Teledor. Kalau karena ini kata untuk alasan, masa nggak tahu bahasa Indonesia, Bu? Kenapa Uni ke pasar? Karena mau beli ikan. Ini kenapa dia dihabisi? Karena keteledorannya itu ia meningso. Iya, dia teledor, gak dia jaga kekudusannya. Ya udah, mana di situ Ibu bilang kalau dia itu tidak kudus, dia habis tidur sama perempuan dan bla bla bla. Makanya- Tunjuk sama saya kalau dia itu meninggal gara-gara dia nggak kudus. Memahami hal-hal rohani, Umi. Kamu nggak Hal rohani lagi. otakmu aja, nggak bisa. Bahasa roh. Ini akademis, Bu, bukan halusinasi. Ini akademis, bukan halusinasi. Halusinasi siapa? Karena ini kan kitab yang dipelajari ini juga kita kan nggak hidup pada zaman itu. Nggak hidup. Ya, jadi Mute itu, mute. mic-nya dibuka. Gini loh, Ibu tadi bilang gini loh. Ibu bilang gini ya. Ya. Si Obed dimuliakan Tuhan. Maka yang tidak dimuliakan Tuhan berarti dikutuk Tuhan gitu. Bu, ini cara logika seperti apa dalam ranah akademis, Bu? Bu, dengar ya. Kalau Ibu mau nuduh orang dikutuk Tuhan karena dia tidak kudus, harus ada datanya loh. Kalau nggak Ibu sok tahu loh. Kalau tidak ada tertulis dia itu tidak kudus, Ibu yang bilang berarti Ibu lebih Tuhan daripada Tuhan. Jelas di ayat itu dia dihabisi nyawanya karena dia teledor. Itu yang bilang siapa? Si Samuel. Kalau mau marah sama Samuel, tadi Bun Kawahyu udah dimarahin. Sekarang Samuel aja marahin. Jangan saya. Saya cuma mengutip. Di sini dia meningsoy karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Kalau ada tunjuk di ayat lain bahwa Uza itu nggak kudus sebelum dia pergi ke tabut Tuhan, dia tuh tapi nggak cebok. Makanya Tuhan murah sama dia. Bilang. Nah, ini pun tidak lolos Ibu dari ketidakadilan Tuhan Ibu ya. Taruhlah dia nggak kudus, taruhlah dia habis terus nggak dicucinya. Saya tanya sama Ibu, suci mana, kudus mana, Yesus atau tabut Tuhan? Silakan dijawab. Yeshua itu Kudus kudus. mana? Kudus. Lebih kudus Yosua atau tabut Tuhan? Yeshua itu adalah gambaran dari kehadiran Kenapa orang yang menghabisi nyawa Yeshua nggak langsung meninggoy seperti Uza yang tersentuh tabut langsung meninggoy di tempat, Bu? Oh enggak, tidak, karena dia harus melaksanakan Yeshua. Diam dulu, kamu nanya kenapa? Kamu ngerocos terus. Saya Ibu mau jawab lebih kudus Yeshua. terus. Orang Kenapa belanja Yeshua Yeshua? nggak mati. Kenapa Yeshua harus mati? Karena memang sudah dinubuatkan. Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa Bukan itu pertanyaannya. Torah. Memang ada hal-hal berarti yang siap- memang harus Yaudah, nggak diizinkan apa-apa. di semesta Tetap ini. ketampol Gitu. nanti, lihat aja. Ya, Yaudah, kalau enggak. gitu yang menginginkan Kita kematian bilang Yeshua penipu, siapa? Jangan, apa? Enggak, kalau ini bukan penipu, ini doktrin Ibu. Saya nggak bilang doktrin itu tipuan. Yang tipuan tadi itu yang tidak ada di kitab Ibu bilang. Ibu bilang itu karena dia tidak kudus, nggak ada tertulis saja. ya. Kan saya bilang bisa saja. Karena Itu tidak- fitnah Bu sama orang Bu. Jangan Karena- membawa sebuah narasi yang tidak ada kepada orang lain loh.
Kita di akademis karena aja. perjanjian itu di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati. Kenapa ini cuma Nah, terus pegang? kenapa emang? Nah, Obed-Edom bukan hanya pegang, mereka harus membersihkan tabut perjanjian Nah, mereka. itulah Tuhan kalian anehnya. Mana bukti kalau Bukan mana bukti aneh, Uza itu nggak kudus? bukan aneh. Ya Elohim mana akan buktinya? membalaskan Ini kepada nama-nama. seseorang sesuai Udah, dengan kita udah lewat dari tadi. Kita kembali ke Yesus. Yesua itu suci atau tidak? Itu aja. gitu. Yesua suci atau enggak, Bu? Kalau nyentuh tabut Iya mati. dong, pasti Kalau nyentuh mati. Yesua berarti sangat kalau hidup. nyentuh ya, kalau nyentuh tabut mati. Kalau nusbol menusuk lambung Yesua nggak mati ya, Bu ya? Jadi santo ya, Bu ya? Haji Romanya kan mati. Sekarang kan pada bermatian Mana ada Santo Longinus itu kan nggak langsung mati, bertobat bahkan menjadi santo. Nah, Uza kan mati langsung di tempat, Bu. Cuman gara-gara kesentuh, nggak sengaja teledor, giliran orang yang udah sengaja nusbol lambung Yesus nggak mati di Ya, tempat. karena Yesua itu adalah korban penebusan untuk dosa-dosa. Dia mau Israel, dia mau mengembalikan Matius 5 ya. Matius 5 dia mau mengumpulkan Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dia mau mengadakan penebusan dan itu harus terjadi. Tanpa, saya bilang kamu Umi, tanpa harus ditusuk oleh pedang tentara Romawi, Yesua harus mati dan naik di kayu salib. Karena itu penggenapan. Karena upah Yaudah, dosa. sekarang saya tanya, yang menginginkan kematian Yesua siapa, Bu? Kalau gitu? Upah dosa adalah maut. Tadi saya udah ngomong ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup kekal di dalam Hamasya Yesua Tuhan. Ya udah, saya tanya, kalau gitu Jadi yang ada menginginkan korban kematian kekal. Yesua siapa? Ya udah, yang menginginkan kematian Yesua siapa, Bu? Tidak ada yang menginginkan kematian Yesua. Yang menginginkan kematian Yesua ya Katanya tadi Bapak, gimana sih, Bu? Katanya dia harus menggenapi. Berarti siapa yang menginginkan kematian dia? sebagai korban. Ya, jadi gini. Ya udah, yang nama- menginginkan dia jadi korban siapa, Bu? Yang menginginkan dia jadi korban siapa? Jadi pencipta semesta langit dan bumi ini sudah tahu ya jutaan tahun di depan manusia ini seperti apa Umi ya. Penebusan Ditanya apa, jawabnya apa, kemana-mana. Alah, Bu, Ya. Ibu mending nguras laut dulu deh, baru kembali ke sini. Kak Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halu, ibu ini halu, ibu, halu, Bu. Aku yang dengerin dari tadi aja ya. Unirifa kan masuk dari tadi. Unirifa yang debat itu kok bisa sabar gitu. Aku yang dengerin ini loh. Giliran Bu, aku nguras laut sampai kering loh barusan. sama. Karena rohnya nggak nyambung kan, jadi ya begitulah, capek jadinya. Kebanyakan halu, halu. Ya terserah. Kemiut Anda. itu, woi, kemiut itu, woi. Coba gini deh, gini ya. Kita masuk nih. Ketika tabut Tuhan tersentuh Uza, dia langsung meningsoi di tempat. Ibu bilang itu adil. Sementara Yesus ditusuk lambungnya sama Longinus nggak meningsoi, langsung bertobat dan bahkan dia menjadi santo bagi orang Katolik. Ini perbedaan yang dua yang sangat jauh. Bahkan Yesus pun berdoa untuk orang yang menghabisi nyawanya. Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka. Itu pun tadi terima entah nggak doanya itu. Karena sampai sekarang orang Yahudi rata-rata nggak bertobat jadi Kristen. Itu satu. Tapi banyak kami Saya Gimana? Dan bukan Yahudi yang menghabisi nyawanya, yang menghabisi nyawa Yesus kan yang Yahudi. banyak orang mengenal keselamatan karena Yahudi lagi ditutup kan, tercatat dalam Roma 7 Roma 11 memang mereka diizinkan. Ini bentar moderator saya jangan mute akun dialah ya, karena dialah ini. Iya, Kemute. Jangan Ini aku juga di mute. Aku jangan di mute juga. Dia itu akun aku loh ya. Dia itu akun aku yang moderator Abu ya. Jangan mute. Pantesan. Ini yang baru naik tadi Dayeng, sekarang Kang Ardi. Oh, Nggak tahu. pantesan. Aku pikir orang mau ngomong, ternyata Unirifa. Kan Astagfirullahaladzim. itu mute, itu punya aku. Jadi- Aku sengaja pakai dua akun. Bukan Bu, kita fokus, jangan lari-lari ya. Ibu, saya sedang membandingkan bagaimana sikap Tuhan Anda kepada Uza yang meningsoi di tempat karena dia menyentuh tabut Tuhan karena teledor, ya. Tiba-tiba Tuhan Ibu punya rencana ingin menghabisi nyawa Yesus menggunakan tangan orang Yahudi dan hansip Romawi. Tahu-tahu yang menusuk lambungnya Yesus jadi santo, bertobat. Bu, perlakuan ini Ibu anggap adil atau tidak? Hanya orang sedeng yang bilang ini adil. Uza itu tidak menghabisi nyawa orang lain, tidak merampok, dia menyentuh dan itu pun dia melihat tergelincir lembu-lembu Kamu itu. tahu dari mana Tapi Uza tidak menghabisi nyawa orang lain? Uza lah, kan memang ada. dia kan perang. Ya udah tuh, Mbak Musa juga berperang, Daud juga berperang.
Loh, emang berdosa menghabisi nyawa orang lain? Bahkan Daudnya sendiri Tuhan yang mengajarkan dia berperang. Yang bilang dia tidak menghabisi nyawa orang lain. Iya, maksud saya kan Bu, kalau tentara Ibu bilang Tuhan Ibu yang nyuruh orang Israel malah berperang. Iya, Kalau gitu tapi gimana? Boleh nggak? Apakah dia ada Saya tes membandingkan, pada Bu. waktu itu? Saya membandingkan. Kalau Hansip Romawi ini kan bukan Tuhan. Dosa Bu, yang coba Ibu, tidak diakui pakai ini, Bu. adalah dosa yang tidak diakui. Apa ini dosa yang tidak diakui? Jadi kalau Daud ngambil bini orang diakui dosa itu. Berarti kalau Daud ngambil bini orang dosa yang Parah, diakui. Ibu. Dosa. Ih, Emang dengar Anda teman-teman ya. semua ini kudus. Anda semua di room ini kudus Bu, semua. Nggak pernah Bu, berzina. nggak perlu, tidak ada di sini yang mengatakan kudus atau itu, bukan itu konteks diskusi kita. Saya membandingkan perilaku Tuhan Ibu. Uza itu dia itu kesenggol tabut Tuhan, meningsoi di Iya. tempat. Sementara Longinus itu nusuk lambung Yesus jadi samto. Lalu Iya. kalian bilang Tuhan kalian adil. Nah, Daud ngambil bini orang yang dihabisi nyawanya itu anak hasil jinanya. Si Daudnya nggak mati. Kamu kan Lalu kalian ngambil bilang Tuhan kalian adil. Kamu ngambil dari sisinya prajuritnya kan. Nah saya sekarang dari sisi iman percaya. Kenapa Yeshua harus mati? Kehendak siapa dia mati? Kamu tahu? Siapa? Kalau perbesar Kehendak saya siapa? Abu ya. Perbesarkan. Saya ingin tahu kehendak siapa Yeshua mati. Ini yang paling penting. Dengar nih. kau baik-baik. Ibu Pendeta izin sebentar ya. Saya kebetulan udah masuk asar. Saya izin asar. Iwan Pila jangan lupa di tap-tap biar komalnya kuat. Jadi kan Dan aku di moderator, polo-polo. Bu ya. Siap, Uniku. Bantu polo-polo ya. Akun Dayeng Handi, akunnya Bunda Mila, Kang Ardik, pakai semuanya. Narasumber Muslim bantu polo-polo, saudara. Ayo polo-polo. Lanjut, saya sholat asar dulu. Silakan Ibu lanjut. Ya, bantu follow-follow teman-teman ya. Ya, ini Beresit. Kata Beresit di sini ya tertulis bet res alef shin yot tau. Ya, bet dengan res ini adalah singkatan dari bara. Bara ini putra. Ya. Kemudian ada kata ya alef, ada huruf alef di sana. Nah, alef ini adalah huruf permulaan dari kata Elohim, yaitu Bapa sendiri. Ya, ada huruf shin. Shin ini menghancurkan. Ya, filosofinya adalah menghancurkan. Yod itu adalah tangan. Sedangkan tau itu adalah lambang salib. Ya. Waduh. Jadi ya, enggak ini pola Ibraninya ya. Jadi Bereshit ya artinya adalah bahwa putra Elohim dihancurkan oleh tangannya sendiri. Waduh. Dan itu Jadi sudah bapaknya yang menghabisi. Berarti nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Apa, Bang Ya, Andi? Anda tertawa sekarang, nanti Anda menangis di kekekalan. Hati-hati Enggak, ya. kita nggak bakalan nangis, kita nggak bakalan nangis. Ya, saya sedang menjelaskan hal kekudusan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kata beres kebanyakan halu. nggak tahu apa-apa tentang Ibrani. Nggak Anda apa-apa, nggak tertawa. apa-apa. Nah, Udah di sini, nggak apa-apa. ya, Bereshit di sini bara Elohim ya. Shin itu menghancurkan, Yod itu adalah tau. Jadi memang dalam kitab Kejadian 1 Genesis 1 pun sejak awal Torah tanah dituliskan, kitab tanah itu adalah ini. Ini kan alef huruf pertamanya Pak Bereshit. Cuman memang kitab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Kejadian. Ini sebenarnya bukan. Pada mulanya diterjemahkan. Di dalam bahasa Ibrani, Anda kan ya Anda nggak tahu. Di dalam pola Ibrani dia mengandung makna geometria, filosofi, dan juga ada Beresit para Elohim, paham Bu? ya. Nggak apa-apa. Ya. Bu, jadi yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Yang menginginkan kematian Dari- Yesus siapa, Bu? Bukan menginginkan tapi dinubuatkan karena Bapa adalah Maha Tahu Israel akan memberontak. Israel akan memberontak kepada Elohim. Tetapi ingat, dia adalah Bapa yang memegang perjanjian. dan Bu, perjanjiannya saya tuh cuma kekal. tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bunda? Ya, tadi saya udah Cantik, jelasin. sayang. Ya. Saya udah jelasin Siapa? aja. Siapa? Siapa, Bu? Siapa yang menginginkan kematian Dinubuatkan. Yesus, Bu? Nubuatkan. Iya, siapa? Yang menubuatkan itu Dinubuatkan. siapa? Ya, Dinubuatkan Bapak itu apa sendiri. artinya? Bapak Berarti Bapak yang sendiri. menginginkan kematian Yesus. Berarti Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Deal-dealan Bu kita, Bu. Deal-dealan nggak? Sebagai korban. Iya. Ya, Bapak yang menginginkan kematian Yesus, Bu. Deal? Nah, Deal? iya.
Karena Oke, itu untuk mantap. korban penebusan dosa. Iya. Oke. Sebelum saya menunjukkan satu data yang diberitahukan oleh Yesus, siapakah yang menginginkan kematiannya? Saya mau ngajar bahasa Ibrani dulu. Bu, gantian Bu, saya mau ngajar bahasa Ibrani, Bu. Emang Ibu pikir saya nggak bisa ngajarin bahasa Ibrani? Nggak bisa, karena harus ada ruah kodes kan? Oh, ada. Ruah kudus di dalam diri saya, Pak. Suruh ruah kudus itu belum saya ruah kudus. Tolong besarkan saya dulu ya. Udah. Bohong itu semuanya. Ada Roh Kudus. Seluruh tubuhku kepenuhan Roh Kudus. Ibu lihat nih saya ngajarin bahasa Ibrani. Mungkin. Nah, ini Tidak mungkin. mungkin lah, enak aja. Tidak Mungkin mungkin. aja nih. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah Bereshit. B artinya berbaik hatilah pada Uni Rifa. Res artinya Rifa Udah, jangan kamu jangan cantik menipu. sekali. Menipu itu namanya. Itu Alef. kamu baru penipu. Itu baru kamu Adek bohong. Rifa akan selalu dicintai. Shin artinya